Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Arta Mevianti Imroatul Mufidah dari Prodi Pendidikan IPA semester 4 STKIP Modern Ngawi. Nah, di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya yang mengenai proses pembelajaran yang ada di SMPN 5 Ngawi. Nah, sebelum ke video hasil observasi, kalian tahu nggak sih tentang observasi itu sendiri apa? Observasi merupakan suatu proses pengamatan dan pencatatan secara langsung dan sistematis mengenai gejala-gejala yang akan kita teliti. Observasi ini menjadi salah satu dari teknik pengumpulan data. Kemudian, observasi yang saya lakukan ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan yang ada di SMPN 5 Ngawi pada mata pembelajaran IPA, khususnya pada materi tata surya. Permasalahan-permasalahan yang ditemukan di lapangan, saya akan memberikan solusinya dengan model pembelajaran cooperative learning tipe tim game turnamen. Nah, kemudian pokok-pokok permasalahan yang terjadi pada mata pembelajaran tata surya di SMPN 5 Ngawi yaitu mempunyai indikator sebagai berikut. 1. Membuat model orbit planet. Pada indikator ini, siswa belum memahami tentang membuat jalur orbit planet-planet dikarenakan menurut siswa belum begitu jelas dengan materi ini. Kemudian yang kedua yaitu mendeskripsikan karakteristik komponen tata surya. Pada indikator ini, siswa belum dapat memahami materi dan juga sulit untuk mendeskripsikan beberapa orbit. Dikarenakan siswa tidak terlalu tertarik dengan materi ini. Kemudian yang ketiga yaitu mencari informasi tentang planet-planet penyusun tata surya. Pada indikator ini, siswa sulit untuk mencari informasi tentang planet-planet penyusun tata surya. Dikarenakan mencari informasi tentang materi ini, siswa merasa kesulitan pada bagian mencari informasi di buku dan disebabkan kurangnya materi pada buku. Kemudian yang keempat, mendeskripsikan gerak planet pada orbit tata surya. Pada indikator ini, siswa tidak dapat mendeskripsikan gerak rotasi dan revolusi beberapa planet. Dikarenakan siswa hanya mengetahui gerak rotasi dan revolusi di 3 planet saja. Kemudian yang kelima yaitu membuat model perbandingan jarak komponen tata surya. Pada indikator ini, siswa merasa kesulitan dalam mengukur jaraknya dikarenakan di SMP tersebut belum ada alat pengukurnya. Nah, kemudian yang keenam, mengamati berbagai fase bulan. Pada indikator ini, siswa merasa sulit memahaminya karena siswa susah untuk mengukur jangka waktunya. Yang ketujuh yaitu mendeskripsikan gerak rotasi dan revolusi bumi. Pada indikator ini, siswa tidak memahaminya dikarenakan siswa kurang tertarik pada materi ini. Nah, kemudian yang kedelapan yaitu mendeskripsikan rotasi, revolusi bumi serta peristiwa yang diakibatkannya. Pada indikator ini, siswa kesulitan dalam mencari informasi dikarenakan siswa tidak tertarik pada materi ini. Kemudian yang kesembilan yaitu mencari informasi tentang perubahan musim yang terjadi di bumi bagian utara atau bisa disebut dengan BBU dan bumi bagian selatan bisa disebut juga dengan BBS. Pada indikator ini, siswa kesulitan dalam memahami dan mencari informasi karena menurut siswa, guru terlalu cepat dalam menjelaskannya. Ke-10 yaitu mensimulasikan terjadinya siang dan malam, fase-fase bulan, dan proses terjadinya gerhana. Pada indikator ini, siswa belum memahami dalam mensimulasikan dan juga belum memahami mengenai fase-fase bulan. Karena siswa pada materi ini
kurang memperhatikan. Kemudian yang ke-11 yaitu mengumpulkan informasi mengenai gerhana bulan dan matahari serta pengaruhnya terhadap pasang surut air laut. Pada indikator ini, siswa belum memahaminya dikarenakan siswa belum pernah mengamatinya. Nah, kemudian yang ke-12 yaitu membuat laporan tertulis tentang dampak rotasi dan revolusi bumi serta bulan bagi kehidupan dan mendiskusikannya dengan teman. Pada indikator ini, siswa belum pernah membuat laporan tertulis dikarenakan siswa tidak begitu tertarik pada materi tersebut. Nah, kita telah mengetahui permasalahan-permasalahan apa saja yang ada di SMPN 5 Ngawi, khususnya pada materi tata surya. Nah, di sini saya menemukan solusinya yaitu menggunakan model pembelajaran cooperative learning. Cooperative learning ini mempunyai beberapa macam tipe. Salah satunya yaitu tipe Team Game Tournament atau bisa disingkat dengan Cooperative Learning tipe TGT. Cooperative Learning tipe Team Game Tournament atau TGT itu merupakan salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang menempatkan siswa dalam kelompok-kelompok belajar yang beranggotakan 5-6 orang yang memiliki tingkat kemampuan berbeda-beda, jenis kelamin yang beda, dan juga ras yang berbeda. Nah, secara umum, pengertian model TGT merupakan model pembelajaran yang menitik beratkan keaktifan siswa dalam memainkan permainan yang dikemas dengan membentuk anggota-anggota atau tim untuk memperoleh skor bagi tim mereka masing-masing. Pembelajaran yang dikemas dengan proses permainan ini dapat disusun oleh guru dalam bentuk kuis yang berupa pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang akan diberikan oleh guru. Ciri-ciri cooperative learning model TGT itu adalah 1. Siswa bekerja dalam kelompok-kelompok kecil. Yang kedua, games turnamen. Dan yang ketiga adalah penghargaan kelompok. Menurut Slavin, pembelajaran kooperatif tipe TGT terdiri dari 5 langkah tahapan, yaitu presentasi di kelas, tim, permainan, pertandingan, dan penghargaan kelompok. Fase presentasi kelas. Pada fase ini, guru menyajikan materi pelajaran seperti biasa, bisa dengan ceramah, diskusi, demonstrasi, atau eksperimen, tergantung pada karakteristik materi yang sedang disampaikan dan ketersediaan media di sekolah yang bersangkutan. Nah, siswa seharusnya memperhatikan dengan seksama materi yang disampaikan oleh guru dan juga mencatat materi-materi penting yang disampaikan oleh guru. Siswa menanyakan materi jika siswa merasa kurang paham atas materi yang disampaikan oleh guru. Kemudian fase tim. Pada fase ini, guru membentuk kelompok kecil beranggotaan 5-6 orang siswa, terdiri siswa berkemampuan tinggi, sedang, dan kurang. Kekompakan kerjasama tim akan mampu meningkatkan hubungan antar sesama anggota tim, rasa percaya diri, dan keakraban antar siswa. Nah, siswa bekerja dalam kelompok yang terdiri atas 5-6 orang dengan kemampuan akademik, jenis kelamin, dan ras atau suku yang berbeda. Dalam kelompok terjadi diskusi untuk memecahkan masalah bersama, saling memberikan jawaban, dan mengoreksi jika anggota kelompok yang salah dalam jawaban. Nah, yang ketiga yaitu fase permainan atau games turnamen. Pada fase ini, guru membuat suatu bentuk permainan
yang materinya terdiri dari sejumlah pertanyaan yang relevan dengan materi ajar yang disampaikan oleh guru. Nah, siswa dapat bekerja sama dalam tim dan juga siswa harus menjaga kekompakannya dan mampu berdiskusi dengan baik dan bermain secara sportif. Nah, kemudian yang keempat adalah penghargaan kelompok. Skor kelompok diperoleh dengan cara menjumlahkan skor anggota setiap kelompok, kemudian dicari rata-ratanya. Berdasarkan skor rata-rata kelompok akan diperoleh gambaran perbedaan prestasinya. Dari skor rata-rata kelompok ini, guru dapat memberikan penghargaan kepada setiap kelompok berdasarkan kriterianya. Bagi siswa, menang dan kalah adalah hal yang wajar dalam permainan. Siswa menerima dengan baik bagaimana hasil akhir yang diperoleh. Nah, mengapa saya menjelaskannya hanya 4 langkah, sedangkan tadi saya menyebutkan 5 langkah tahapan, yaitu presentasi di kelas, tim, permainan, pertandingan, dan juga penghargaan kelompok. Nah, karena di sini permainan dan juga pertandingan itu sama. Jadi, saya ringkas menjadi permainan atau pertandingan. Jadi, games turnamen. Apa saja sih kelebihan dan kelemahan dari cooperative learning model TGT ini? Kelebihan dari model TGT adalah 1. Belajar menjadi lebih menyenangkan. Yang kedua, adanya kompetisi yang dapat memicu semangat belajar siswa. Yang ketiga, memberikan strategi dan peraturan dalam kompetisi. Yang keempat, adanya kepercayaan diri dalam menyampaikan ide sehingga siswa lebih aktif pada saat bersaing dalam turnamen. Yang kelima, materi mudah diterima oleh siswa dengan adanya diskusi yang menyebabkan siswa berani mengemukakan pendapat dan lebih memotivasi siswa untuk mempelajari materi. Kelemahan dari model TGT: 1. Memerlukan alokasi waktu yang relatif lebih banyak, terutama kalau belum terbiasa. Yang kedua, membutuhkan persiapan yang lebih terprogram dan sistematik. Nah, yang ketiga yaitu kalau peserta didik belum terbiasa dan menguasai pembelajaran kooperatif, pencapaian hasil belajar tidak akan maksimal. Yang keempat, masalah yang terkait dengan peserta didik antara lain terdapat peserta didik yang tidak bisa menyesuaikan diri, berperilaku menyimpang, terlalu gaduh, tidak hadir, ataupun tidak berlatih secara efektif. Kemudian yang kelima yaitu beban bagi pengajar yang lebih besar dan harus teliti dalam penilaian. Nah, kesimpulan dari hasil observasi yang saya lakukan yaitu siswa masih merasa kesulitan dalam menerima materi, khususnya pada materi tata surya. Kemudian siswa juga kesulitan dalam mengisi indikator-indikator yang saya berikan, seperti indikator membuat model orbit planet, mendeskripsikan karakteristik kemampuan tata surya, mencari informasi tentang planet-planet penyusun tata surya, mendeskripsikan gerak planet pada orbit tata surya, membuat model perbandingan jarak komponen tata surya, mengamati berbagai fase bulan, mendeskripsikan gerak rotasi dan revolusi bumi, mencari informasi tentang perubahan musim yang terjadi di bumi bagian utara atau BBU dan bumi bagian selatan atau BBS, mensimulasikan terjadinya siang dan malam, fase-fase bulan, dan proses terjadinya gerhana, mengumpulkan informasi mengenai gerhana bulan dan matahari serta pengaruhnya terhadap pasang surut air laut, membuat laporan tertulis tentang dampak rotasi dan revolusi bumi serta bulan bagi kehidupan dan mendiskusikannya dengan teman. Dari kesulitan-kesulitan yang siswa alami, maka saya memberikan solusi menggunakan model pembelajaran cooperative learning tipe TGT, di mana siswa nantinya tidak hanya belajar saja, tetapi juga bisa dengan game yang tidak mengganggu pelajaran. Karena di dalam game tersebut berisi tentang pelajaran,
Menurut hasil observasi di SMPN 5 Ngawi, pembelajarannya hanya dengan metode ceramah dan belum menerapkan metode cooperative learning tipe TGT tersebut. Nah, demikian video presentasi yang saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.